Pembatalan ini karena penolakan terhadap timnas U20 Israel. Ya bisa jadi juga ya, kita bisa menduga deh ada lobby-lobby tingkat tinggi di tingkat dunia yang menggantikan Indonesia menjadi tuan rumah. Sebentar Bung. Indonesia sedang masuk ke dalam bonus demografi. Indonesia ke depan yang akan memimpin adalah anak-anak muda, kita semua. Inilah digital literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pandu Indonesia. Luar biasa. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita akan membahas hal yang sangat extraordinary. Apa itu? Untuk diobrolin, Bung Pandu. Siap. Tentunya batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bung Pandu. Siap, Bung Ares. Ya. Ada isu yang beredar. Pembatalan ini karena penolakan terhadap timnas U20 Israel. Gimana Bung Pandu tanggapannya? Oke. Sebentar Bung Pandu, kita kenalkan dulu Bung kepada teman-teman. Oke. Teman-teman, Bung Pandu adalah seorang yang bergelut di bidang kebijakan publik dan juga di bidang politik Bung ya. Dan juga Bung Pandu adalah pencinta sepak bola. Tentunya itu yang sangat luar biasa. Wah, hebat Bung. Siap Bung Pandu. Lanjut pertanyaan saya tadi Bung. Ya, Bung Ares. Bagaimana Bung tanggapannya? Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan mungkin bela sungkawa ya terhadap kondisi terkini yang mana FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang padahal 2 bulan lagi akan berlangsung di Indonesia. Jangan bersedih hati Timnas Indonesia U20 dan bersedih hati masyarakat Indonesia. Saya yakin pasti akan banyak hikmah yang bisa kita petik dari kondisi ini. Tapi Bung Ares, yang perlu saya garis bawahi di sini, dalam surat resmi FIFA tidak menyatakan secara eksplisit Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 karena adanya penolakan Israel di Indonesia. Penolakan timnas Israel U20 yang berlaga di Indonesia. Jadi FIFA tidak pernah menuliskan hal tersebut. Apa Bu isi dalam surat FIFA? Isi surat FIFA itu ya adalah pembatalan karena alasan keadaan saat ini. Keadaan saat ini? Ya, keadaan saat ini. Tidak ditafsirkan, tidak dituliskan secara detail apa maksud keadaan saat ini. Tapi kalau kita ya menerjemahkan keadaan saat ini yang dimaksud FIFA dalam suratnya, pasti banyak penafsiran-penafsiran. Betul. Dan bahkan di paragraf selanjutnya dalam surat tersebut FIFA kembali mengatakan tentang tragedi Oktober 2022. Tragedi Kanjuruhan ya, betul, tragedi Kanjuruhan. Jadi yang dikutip FIFA itu, yang dituliskan FIFA itu di dalam suratnya. Jadi FIFA lagi-lagi saya garis bawahi tidak pernah menulis karena faktor penolakan timnas U20 Israel yang berlaga di Indonesia sehingga menyebabkan Indonesia batal menjadi tuan rumah. Artinya, ya, menurut kacamata saya bukan hanya faktor adanya penolakan timnas Israel U20 yang berlaga di Indonesia saja. Bentar Bung. Tadi Bung sampaikan di dalam surat FIFA ada tragedi Kanjuruhan seperti itu. Iya, menyinggung kejadian pada Oktober 2022. Kalau kita kutip tragedi Kanjuruhan sudah 1 tahun yang lalu, Bung. Apakah termasuk itu menjadi batalnya Indonesia menjadi tuan rumah? Atau ada faktor lainnya, Bung? Ataukah venue di Indonesia kurang siap atau seperti apa, Bung? Silakan dilanjutkan. Saya kira kita perlu melihat banyak faktor dan banyak sisi ya. Kenapa Indonesia batal menjadi
tuan rumah Piala Dunia U20 secara mendadak dan akan dilaksanakan padahal dua bulan ke depan lagi seperti itu. Kalau kita lihat ya banyak faktor misalkan yang bisa kita analisis dan kita jadikan alasan ya mungkin karena faktor keamanan ya. Pernah ada terjadi ratusan orang meninggal wafat pada tragedi Kanjuruhan, bisa jadi menjadi alasan FIFA untuk membatalkan ya ajang bergengsi ini. Karena kalau itu terulang kembali terlebih di Piala Dunia, tentu yang akan malu FIFA dan penyelenggara dalam hal ini tuan rumah Indonesia. Pasti FIFA mempertimbangkan ini. Keamanan ini menjadi faktor utama. Kedua, ya beberapa waktu terakhir FIFA memberikan catatan kepada PSSI untuk memperbaiki venue ya berlangsungnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Beberapa stadion itu mendapatkan catatan FIFA dan FIFA juga mempertimbangkan bukan hanya stadionnya saja ya, venue itu kan bukan hanya stadion tapi juga tempat latihan ya, kemudian juga ya betul tempat latihan, faktor keamanan yang menjaga pertandingan, pelayanan, kemudian juga tempat penginapan lain sebagainya ini dipertimbangkan FIFA seperti itu. Dan yang ketiga ya bisa jadi karena faktor beberapa masyarakat yang menolak ya timnas Israel berlaga di mana di Indonesia seperti itu. Walaupun memang beberapa masyarakat tersebut yang menolak memiliki alasan kuat ya. Alasan kuatnya itu konstitusi negara kita yang mengatakan bahwa tidak pernah menyetujui adanya penjajahan di atas dunia. Yang mana saat ini Palestina masih dijajah oleh Israel seperti itu. Dan faktor-faktor lainnya banyak ya. Bisa jadi juga ya kita bisa menduga deh. Ada lobby-lobby tingkat tinggi di tingkat dunia yang menggantikan Indonesia menjadi tuan rumah. Sebentar Bung, sebelum kesana Bung, kita tahu Bung ya kemarin itu Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo melakukan konferensi pers, sudah menjamin ya, sudah menjamin. Artinya kan Indonesia siap Bung, seperti itu kan. Betul sekali sih. Apakah ada faktor lainnya FIFA seperti itu atau bagaimana? Kemudian ini Bung, kita lanjut Bung ya. Tadi sebelum kita ke lobbying tersebut tadi saya menarik, mungkin nanti pertanyaan selanjutnya itu Bung. Olahraga dan politik kita tahu jangan sampai dicampur aduk Bung, seperti itu. Apakah FIFA berpolitik Bung? Gimana tanggapan Bung Pan? Terima kasih Bung Ares. Saya kira kalau kita baca lagi teori-teori politik ya. Seluruh aktivitas manusia itu pasti akan ada hal-hal yang sifatnya politis. Nah, tergantung bagaimana politik ini bisa dijadikan cara untuk membuat kekacauan, ya, atau cara untuk memberikan sebuah manfaat yang sangat besar. Ya. Kalau misalkan politik ini dijadikan cara untuk membuat kekacauan atau keuntungan kepentingan beberapa kelompok saja, ini yang tidak benar. Kalau FIFA melakukan politik seperti itu, ini yang perlu kita beri masukan seperti itu. Dan bisa kita katakan FIFA salah dalam hal ini. Tapi kalau FIFA melakukan politik yang sifatnya itu baik, membuat keputusan yang baik untuk sepak bola dunia seperti itu, ya itu perlu kita dukung. Karena kalau kita tarik filsafat politik, ya, menurut Plato dan Aristoteles, politik itu kan adalah bagi-bagi kekuasaan, dalam hal ini adalah bagi-bagi tugas untuk melaksanakan sebuah penyelenggaraan negara dan aktivitas-aktivitas politik lainnya. Dan yang terpenting adalah politik bagi para filosof itu adalah cara untuk membuat sebuah keputusan atau sebuah keputusan yang telah dirumuskan. Itu juga bagian dari proses politik. Ya, bahkan saya juga pernah baca Bung. Apabila di situ ada lobbying, ada negosiasi, ada perlombaan, itu bagian dari politik. Itu bagian dari politik. Tapi yang perlu kita pahami selanjutnya adalah Machiavelli, salah satu filosof politik, itu mengatakan politik itu harus bermoral dan juga memiliki etika. Kalau misalkan politik itu dijalankan FIFA bermoral, ya beretika seperti itu yang tadi memiliki manfaat banyak untuk sepak bola dunia, itu harus kita dukung. Tapi kalau misalkan politiknya tidak baik, tidak benar, itu yang perlu kita protes bersama-sama. Ada
Dan pasti FIFA juga berpolitik dalam hal ini kan. Iya. Aktivitas FIFA ya iya dong, mau rapat, membuat keputusan itu juga bagian dari politik. Bahkan kita tahu Bung ya, ada timnas Rusia tahu Yang dibatalkan Iya, keikutsertaannya betul. ya untuk berlaga di Euro ya. Iya. Ya, betul. Pastinya dengan penuh pertimbangan FIFA tadi Bung ya. Pasti karena pertimbangan ya. Karena kan Rusia itu ditolak oleh beberapa negara Eropa ya, seperti Jerman, seperti Inggris ya, sehingga FIFA membatalkan keikutsertaan timnas Rusia tidak bisa ikut dalam ajang Euro. Begitupun timnas Belarusia ya mendapat sanksi dari FIFA karena apa? Karena mendukung Rusia ketika menginvasi Ukraina. Nah, apakah ini politik yang salah? Ya. Nah, ini masih debatable. Ada yang mengatakan Rusia harus ikut, diberikan hak yang sama karena FIFA kan menganut asas non diskriminatif. Tapi banyak juga negara yang mengatakan Rusia salah karena menginvasi dan menjajah Ukraina. Nah, ini kan masih debatable ya Bung ya. Masih debat, tapi intinya perang di dunia ini tidak boleh terjadi. Kita harus menciptakan kedamaian dan penjajahan di dunia tidak boleh ada. Begitupun ya ketika Israel menjajah Palestina, kita harus mendukung saudara kita Palestina. Oke Bung, sebelum lanjut Bung, ya. Apakah ada Bung negara-negara yang batal Bung menjadi tuan rumah Piala Dunia Bung? Ya. Gimana Bung? Kalau kita lihat dari informasi dan sejarah ya, ada 3 negara ya yang tiga negara yang pernah dibatalkan oleh FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia. Pertama Nigeria ya pada tahun 91. Pada saat itu Nigeria pernah digagalkan ya menjadi tuan rumah karena apa? Karena kasus pencurian umur di timnasnya. Kemudian pada tahun 93 Yugoslavia juga pernah dibatalkan menjadi tuan rumah karena pada saat itu ada wabah penyakit yang menular sehingga tidak boleh dilaksanakan Piala Dunia di sana. Dan terakhir itu ada Irak pada tahun 2003 dibatalkan menjadi tuan rumah karena adanya perang. Sudah pasti Bung. Tentunya kalau kita melihat dari 3 negara tersebut Bung, artinya intensitasnya sangat tinggi kan. Yes. Makanya kita bertanya-tanya besar. Beda dengan kasus Indonesia kan. Apakah betul nih hanya karena faktor penolakan beberapa masyarakat kepada timnas Israel yang datang ke Indonesia? Apakah hanya satu faktor itu saja? Saya kira banyak faktor FIFA itu bisa membatalkan. Dan terlebih juga Bung, kita persiapan sudah hampir 3 tahun lebih Bung. Iya, betul. Banyak waktu. Betul. Lagi-lagi Bung Salun, di sini saya bukan pengamat sepak bola ya. Saya pecinta sepak bola. Ini adalah suara saya sebagai pecinta sepak bola, masyarakat yang ingin memberikan banyak nih analisis dan juga mengajak teman-teman, ayo dong kita lihat, bisa jadi karena banyak faktor nih FIFA ini menggagalkan Indonesia menjadi tuan rumah. Iya, betul sekali. Luar biasa Bung ya. Menarik sebenarnya ini. Menarik Bung ya. Lanjut Bung ya. Tadi Bung, ini kita lanjut ke apakah bisa jadi Bung atau kemungkinan ada lobbying tingkat tinggi Bung menyebabkan Indonesia batal sebagai tuan rumah Bung? Lobbying dalam negeri atau luar negeri nih? Mungkin dua-duanya Bung ya. Karena kan tadi Bung sampaikan kan di situ ada sesuatu itu semua politik Bung seperti itu. Ya. Ini tanggapan Bung gimana Bung? Saya kira kalau lobby tingkat tinggi dalam negeri yang membuat konspirasi Indonesia gagal menjadi tuan rumah, saya kira tidak ya. Karena saya sangat sepakat seluruh pemimpin, jangan sampai Bung ya, pejabat, masyarakat pasti pada sepakat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Karena coba lihat statement para pejabat dan masyarakat, tidak ada kan yang menolak ajang Piala Dunia kan di Indonesia kan, dan tidak ada yang menolak Indonesia menjadi tuan rumah. Yang dikritisi oleh beberapa ini kan hanya faktor timnas Israel saja yang akan datang di Indonesia. Tapi kalau lobby tingkat tinggi di dunia di luar Indonesia sehingga membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah, ya bisa-bisa saja. Tinggal 2 bulan lagi Bung. Bisa-bisa saja. Ini tidak ada yang tidak mungkin seperti itu. Kan lagi-lagi bisa saja. Bayangkan ya, bisa jadi ada lobby-lobby tingkat tinggi negara mana ingin menjadi host tuan rumah Piala Dunia U20, melihat lagi nih momentumnya pas banget Indonesia ada kasus kanjuruan, faktor keamanan, ada lagi penolakan timnas Israel, banyak hal-hal tersebut, venue yang mendapat beberapa catatan dari FIFA, pasti akan ada lobby tingkat tinggi. Oh, kita siap nih menggantikan Indonesia menjadi
host Piala Dunia U20, pasti dong lobby-lobby itu akan terjadi gitu. Tapi catatan saya, Bung Ares, persiapan kita sudah 3 tahun seperti yang Bung sampaikan. 3 tahun lebih Indonesia mempersiapkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bahkan Presiden sudah menjamin ya Bung ya. Presiden menjamin, timnas kita juga sudah disiapkan. Sudah siap. Gitu. Masa sebuah negara yang sudah mempersiapkan 3 tahun lebih lamanya ajang bergengsi ini ya bisa dikalahkan dengan negara yang hanya 2 bulan mempersiapkan Piala Dunia U20 ini menjadi tuan rumah. Artinya tadi kemungkinan lobby tingkat tinggi pasti ada ya Bung ya. Bisa jadi. Terpilih Karena gitu. nggak logis menurut saya, Bung. Tidak logis menurut saya, Bung. Ya, kita sudah mempersiapkan 3 tahun masa kalah dengan ya negara yang mempersiapkan hanya dengan waktu 2 bulan saja. Apalagi Bung tahu sendiri kan teori negara berkembang dan negara maju. Oke. Ya, ini analogi yang sangat selaras menurut saya. Teori itu kan mengatakan bahwa negara maju itu pasti nggak akan suka dengan negara berkembang yang akan menjadi negara maju. Siap. Apalagi kalau kita tarik analoginya dengan ini. Timnas kita taruhlah timnas berkembang ya untuk menjadi timnas yang maju. Pasti dong ada negara-negara atau timnas di luar sana yang tidak suka. Mungkin khawatir juga kan. Ya, bisa jadi. Tersaingi seperti itu ya. Tersaingi. Indonesia bisa mengalahkan Kurakau timnasnya yang peringkat 81 FIFA. Waktu lalu Bung ya. Ya, mengalahkan Indonesia loh. 2 pertandingan sekaligus. Terakhir Indonesia mengalahkan Burundi yang timnas Burundi ini peringkat 141 di atas Indonesia. Ya. Banyak yang sudah kita naturalisasi, banyak juga anak negeri yang sangat berprestasi di luar. Betul. Ada Arhan, ada Asnawi, ya. Bahkan ya kita tahu timnas Indonesia sudah dibangkitkan oleh pelatih luar biasa Oleh Sintayong. Betul Bu. Ya. Prestasi-prestasi yang sangat. Bahkan luar Sintayong biasa. memiliki proyek jangka panjang, timnas senior harus masuk Piala Dunia dan ingin mencetak sejarah timnas ASEAN, ya, dalam kondisi terkini nih yang masuk Piala Dunia. Betul, siap Bu. Oke Bung, luar biasa Bung ya pembahasan kita. Kita lanjut Bung ya. Siap. Kira-kira nih Bung, apakah Ya. apa yang harus ditindaklanjuti PSSI Bung ke depan Bung? Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ya. Saya kira Bung Ares, PSSI dalam hal ini harus mengambil langkah yang tepat, cermat dan juga bisa mengobati ya rasa kecewa masyarakat Indonesia ketika Indonesia saat ini gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Yang pertama yang harus dilakukan oleh PSSI, menurut saya sebagai pecinta sepak bola nih ya, Siap. Bung Ares, PSSI harus melobi FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Kenapa Bung? Karena Peru kan membatalkan diri menjadi tuan rumah karena alasan anggarannya akan digunakan untuk yang prioritas seperti infrastruktur dan pembangunan negaranya. Bukannya Piala Dunia berapa? U17. U17 akan berlangsung November. Sebentar lagi Bu. November 2023. Peru membatalkan. Peru membatalkan. Oh itu kesempatan. Belum ada biasa, penggantinya. Bu. Iya, terlebih kemungkinan besar tidak ada Israel di sana. Wah, itu Ya. menjadi opsi Bung ya tentunya. Peru membatalkan 1 faktor. Kemungkinan tidak ada Israel 2 faktor. Venue yang sudah disiapkan di Indonesia menjadi faktor lainnya seperti itu. Saya kira faktor-faktor tersebut bisa dijadikan alasan oleh PSSI melobi FIFA. Kita siap menjadi tuan rumah. Iya. Apalagi untuk mengobati Ya, U20 ini yes, kita batal betul. Bung ya. Ini adalah tugas PSSI untuk melobi FIFA ya. Kita siap menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 di Indonesia November nanti. Saya Itu yang kira pertama. betul Bung. Itu saya kira menjadi opsi yang sangat luar biasa dan bagus tentunya untuk mengobati Ya. Indonesia saat ini sedang berduka Bung ya. Itu langkah PSSI. Ada langkah selanjutnya? Ya, langkah kedua, apabila tidak bisa menjadi tuan rumah U17, saya kira PSSI perlu membuat event besar nih bagi timnas U20 yang gagal ya. Entah itu turnamen antar negara, undang dari Amerika Latin timnasnya, undang dari Amerika Utara, dari Europe, dari Afrika, dari Asia, kumpulin di Indonesia. Siapa tahu dengan animo, atmosfer, vibes yang sangat besar tentang sepak bola di Indonesia, bisa jadi loh atmosfernya lebih besar dari Piala Dunia. Tentunya lagi-lagi itu menjadi Tanding, opsi ya kan ya, Bung ya. tanding timnas U20 menang, dilirik kok nanti pemain-pemainnya oleh liga-liga besar di Eropa sana.
Iya betul Bung, luar biasa Bung ya. Ya saya kira ini yang perlu dilakukan PSSI. Dan yang ketiga menurut saya Bung Ares adalah siapkan timnas senior untuk pra Piala Dunia ini. Saya kira kalau timnas senior ini tadi mampu mengalahkan di beberapa negara ya, timnas yang hebat, saya kira bisa berpeluang masuk menjadi timnas yang berlaga di Piala Dunia ke depan seperti itu. Selain itu, ayo dong timnas U23 nih, juara SEA Games, juara Piala Asia, timnas senior seperti itu. Namun tidak hanya timnas senior saja Bung, dari seluruhnya kan Bung ya. Dari seluruhnya. Artinya dari kejadian ini kita harus meningkatkan prestasi. Ya, betul. Kita tunjukkan kepada dunia, bukan hanya timnas U20 yang ada di sini. Bukan hanya timnas U20 yang dipersiapkan, tapi seluruh timnas dari level usia terendah sampai tertinggi. Setuju. Ini yang harus kita siapkan ya oleh PSSI, dan ini harus kita dukung sebagai masyarakat untuk menjadikan timnas kita berprestasi di tingkat Asia dan di tingkat dunia. Tidak ada yang tidak mungkin, Bu. Betul. Apalagi jangan sampai Indonesia main di laga Piala Dunia hanya sebagai tuan rumah. Ya, betul Bung. Kita buktikan kualitas kita. Betul. Kita mampu lolos dari kualifikasi. Nah, itu setuju Bung. Setuju. Ini harus dibangkitkan. Harus dibangkitkan. Terutama timnas Indonesia Bung. Yes. Tentunya. Ada harapan lagi Bung untuk PSSI Bung? Hanya 2? Ya saya kira itu dulu ya. Itu dulu Menjadi yang bisa opsi kan ya. diselesaikan. Oke Bung Pandu. Ya. Kira-kira apa nih Bu motivasi untuk bangsa Indonesia? Apalagi saat ini Masyarakat ya mengobati terutama masyarakat Indonesia. Ya. Terutama dalam sepak bola ini Bu. Ya, saya kira saya sebagai pecinta sepak bola, mari kawan-kawan sekalian, sedih wajar, boleh, kecewa boleh, kawan-kawan sekalian, menangis juga boleh karena kita batal menjadi tuan rumah dan gagal ya menjadikan timnas kita ya. Harapan yang sudah lama Bung. Ya, yang menyaksikan timnas kita berlaga di Piala Dunia ajang bergengsi, bahkan tadi Bung Ares menyampaikan sudah sudah mempersiapkan uang untuk membeli tiket, memborong tiket ya. Seperti itu. Saya sudah berandai-andai Bung. Ya. Apabila Piala Dunia itu main di Senayan Gelora Bung Karno Bung, luar biasa Bung. Ya. Bisa nonton, bahkan tidak hanya timnas Indonesia, kita juga melihat timnas-timnas lainnya. Itu kan suatu kebanggaan juga Bung. Seperti itu. Saya rasa sedih, kecewa, menangis boleh, tapi perlu diingat kawan-kawan sekalian, kita tetap harus bersatu. Jangan sampai ya gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah malah tidak mempersatukan kita sebagai sebuah bangsa. Jangan terpecah belah Bung. Sepak bola Indonesia harus mempersatukan kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah masyarakat, sebagai seorang pecinta sepak bola. Kita harus menyatukan karena sepak bola kita. Ya. Karena saya pribadi meyakini FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah bukan hanya karena faktor penolakan beberapa masyarakat Indonesia terhadap kedatangan timnas Israel 20. Saya yakin banyak faktor-faktor yang tadi kita telah bahas. Jadi mari kita bersatu, mari kita dukung timnas, jangan terpecah belah, kita jadikan timnas Indonesia ini menjadi timnas yang luar biasa. Bukan hanya macam Asia, macam dunia Bung ya. Kita buat timnas kita terbang tinggi ya, berprestasi seperti itu, dan ini tidak cukup PSSI yang melakukan, tapi dukungan kompak masyarakat Indonesia terhadap timnas Indonesia. Setuju Bung, luar biasa sekali Bung. Apalagi ini sebuah kejutan Bung tentunya untuk Indonesia dan untuk timnas Indonesia Bung, agar prestasi lebih ditingkatkan, lebih digodok kembali Bung. Dan kedewasaan pecinta sepak bola Indonesia. Betul, setuju Bung. Kita harus berpikir jernih tentunya Bung ya. Ya, Jangan berlarut-larut. Oke. Jangan berlarut. Siap. Dan Terima kasih kalau Bung. melihat salah satu persoalan, lihat sisi-sisi yang lain. Betul, luar biasa nih. Terima kasih Bung Pandu Terima kasih, Bung atas Ares. diskusinya kali ini. Luar biasa. Salam olahraga. Salam olahraga.